bebasnya ini. Ya, jadi kalau masyarakat itu pertama memang ya mereka keberatan kalau gitu. Nah, tapi kita sebagai juga yang mengetahui juga risiko atau bahaya dari pandemi ini, kita ikut mengimbau. Iya. Ya sabarlah mungkin seminggu. Tapi kesabaran ada batasnya itu. Betul. Bukan cuma retorika ya. Artinya bagaimana misal sis kambing itu dihidupkan kembali. Iya. Habis itu kalau dulu sis kambing itu untuk keamanan saja, masyarakat menghindarkan dari pencuri atau perampok. Nah, untuk ikut patroli. Sekarang mungkin dilibatkan juga untuk menjaga itu mobilitas masyarakat. Iya. Pada jam-jam tertentu tutup. Iya. Orang yang tidak jelas harus dilarang masuk. Nah, jadi beberapa hal seperti itu intinya itu melibatkan masyarakat. Halo guys, banyak-banyak minum air putih ini salah satu yang disarankan dokter di era COVID ini, di era pandemik ini. Air putih, saya minum ini nih setiap pagi 2 gelas yang ini. Ikutin aja anjuran saya ini juga anjuran dari dokter ya, saya hanya menyampaikan saja. Baik, kita pada kesempatan atau segmen kali ini akan membincang-bincang dengan seorang tokoh, ya saya anggap beliau tokoh karena beliau adalah salah satu putra daerah Kalteng, seorang yang sudah berkecimpung juga melang-melana dari kecil sampai beliau sekarang ini masih berkutat di atau berdomisili di Palangkaraya, kota Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah. Nah, sebelum Anda menyaksikan bincang-bincang kami ini nanti, terlebih dulu Anda tenyek subscribe-nya, tenyek like-nya, komen di kolom komentar, jangan lupa komentarnya yang baik dan positif dan membangun ya. Jangan Anda melanggar ITE sehingga tidak kena pasal. Dan juga sebarkan video ini ke teman-teman siapapun yang Anda anggap memiliki perhatian dan kepedulian terkait dengan kondisi saat ini. Nah, bincang-bincang kali ini adalah terkait dengan situasi sekarang ini. Ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi dalam era pandemi ini, sehingga masing-masing perorangan, kelompok, baik itu masyarakat, kelompok masyarakat maupun institusi pemerintah, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sampai juga pedesaan itu sekarang lagi cilik, bahasa Dayak itu lagi putar-putar mencari solusi terbaik dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Karena kita tahu secara umum wabah COVID ini sudah banyak memakan korban. Di kota-kota besar, kalau Anda tahu dari statistik di Pulau Jawa dan Bali itu luar biasa sekali angka kematian akibat dari virus yang sangat berbahaya, dan sampai sekarang belum ada ditemukan obat untuk menyembuhkan COVID ini. Nah, guys semuanya, kami atau saya di samping juga terlibat langsung ikut pihak terkait dalam rangka mencegah COVID ini. Dulu di awal-awal wabah COVID ini menyebar di Kalimantan Tengah, khususnya untuk Palangkaraya, kita terlibat langsung juga mengikuti penyemprotan, juga membantu masyarakat juga membagikan sembako dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya kami juga mewujudkan atau menerapkan atau mengimplementasikan partisipasi masyarakat tadi. Nah, partisipasi masyarakat itu inisiatif kami saja. Coba kalau partisipasi masyarakat ini diterapkan oleh pemerintah, karena di undang-undang itu semua, hampir semua undang-undang itu ada menyebutkan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, di samping saya ini juga, itu juga yang saya undang adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat atau keterlibatan partisipasi masyarakat juga dalam memberikan sumbangsi pemikiran, baik itu terkait kondisi sekarang, juga bagaimana juga memotivasi warga masyarakat yang terdampak oleh
Kalimantan Tengah itu sudah kita ketahui bagaimana pemerintah dari gubernur, bupati, wali kota sudah melakukan upaya-upaya pencegahan itu dalam bentuk aktivitas yang melibatkan para pihak. Namun harus kita akui bahwa pelaksananya tidak bisa kita anggap juga berjalan lancar, masih banyak kendala-kendala yang terjadi. Nah, itu disebabkan oleh apa? Ini nanti mungkin bisa disampaikan oleh teman saya, sahabat saya ini sebagai narasumber pada hari ini, bisa memberikan sumbangsi pemikiran sehingga apa yang beliau sampaikan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan baik itu PSBB, PPKM, apapun sebutannya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga tidak terjadi miss di lapangan, tidak terjadi kegaduhan yang kadang-kadang bisa menimbulkan ketidaknyamanan baik itu di kalangan masyarakat juga bagi kalangan pihak-pihak terkait yang menjadi garda terdepan. Intinya bahwa saya secara pribadi dan juga mungkin sahabat saya ini juga tetap memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya setinggi-tingginya kepada para pihak yang menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugasnya mencegah penyebar luasan COVID-19 ini. Nah, untuk itu saya langsung aja ke teman saya, tapi saya lupa nih karena saya pakai kacamata, pantas saja kayaknya masih gelap ya. Sorry Bang ya, saya buka kacamata dulu. Nah, ternyata terang menderang. Oke. Ini guys, perlu Anda ketahui ini Bang Saprudin Pasaribu, mungkin Anda kenal, warga Kalimantan Tengah yang hobi dengan musik. Beliau ini tidak asing lagi kalau di dunia musik. Juga beliau ini salah seorang pemerhati wira swasta atau pemerhati terhadap UMKM yang sepak terjang beliau di tahun dulu ketika pandemi COVID-19 ini merambah ke Kalteng khususnya Palangkaraya, beliau menginisiasi kegiatan dengan mengumpulkan ya Bang ya, mengumpulkan pengusaha UMKM mencari solusi yang terbaik. Nah, saya sudah sebutkan nama beliau tadi, yaitu Bang Saprudin Pasaribu. Beliau saat sekarang juga aktif, selain sebagai wira swasta juga aktif di kegiatan sosial dan juga sebagai pemerhati juga nih, pemerhati baik itu pemerhati terhadap aktivitas UMKM juga aktivitas sosial lainnya. Nah, jadi begini Bang Saprudin, kalau kita lihat saat sekarang ini kan yang menjadi korban lah, nggak perlu korban virus corona ini kan tidak mengenal batasan ya, usia, golongan, jabatan, kasta dan sebagainya, semua itu bisa kena, ya bisa terpapar atau bisa terjangkit. Nah, ini kan luar biasa ini, apalagi sekarang katanya nggak ada lagi varian baru nih ya. Virus yang lebih ganas lagi, evolusi dari COVID kemarin menjadi apa namanya, virus Delta. Virus Delta. Nah, karena kita sama-sama tidak melihat juga bendanya itu binatang apakah itu kan, jadi kita hanya mendengar namanya saja gitu kan. Nah, tetapi bukan virusnya yang kita mau bahas pada malam ini, tetapi lebih kepada dampak dari penyebaran virus itu yang langsung mengakibatkan semua orang stagnan melakukan aktivitasnya, baik itu aktivitas sosial, budaya juga. Kita tahu pelaku-pelaku seni sekarang kan sedang terpuruknya nih, tiarap. Nah, yang lebih parah juga nih para pengusaha-pengusaha menengah, kecil menengah ke atas, menengah lah, dari kecil menengah lah. Ini kan sangat luar biasa Bang ya, ketika mereka ini kan berjuang juga hanya biasa kebutuhan sehari-hari, itu pun juga belum tentu bisa mencukupi keluarganya kalau dia memiliki keluarga 2 orang anak atau 3 orang anak, ya berlima kan jadinya. Kadang-kadang kalau dihitung dari segi profitnya juga tidak bisa mencukupi ya. Nah, karena dampak
inilah atau kena dampak COVID inilah yang dulu mungkin mereka bisa menghidupin 3 orang anak plus suami istri jadi 5 orang, mungkin agak berlebihan sedikit. Nah, sekarang ini malah nggak cukup katanya. Saya dapat info juga nih, ada beberapa orang pengusaha yang jangankan untuk saya menghidupin anak, buat saya sendiri juga katanya kadang-kadang nggak cukup. Bisa kadang-kadang hasilnya cuma 20.000 atau 10.000 aja, itu pun kalau tidak PPKM. Apalagi katanya kalau PPKM ini bisa 0, 0. Nah, luar biasa sekali. Nah, untuk itu saya langsung aja. Jadi, menurut Abang ini gimana, Bang? Cara kita mengatasi atau masyarakat atau pihak pemerintah yang memang menjadi salah satu tantangan pemerintah ketika wabah COVID ini sudah begitu meluas ya. Mungkin pencegahannya pun harus ekstra hati-hati sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan salah satunya itu diberlakukannya PPKM. Nah, karena Abang juga selain seorang musisi juga sebagai wira swasta juga pemerhati terkait dengan UMKM, apa yang menjadi keluh kesah, Bang, bagi pengusaha khususnya UMKM ini terkait dengan diberlakukannya entah itu PSBB atau PPKM? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan. Ya, terima kasih ya, Pak Toseng ini memang sahabat sejak muda. Kita ini memang sering kadang-kadang berkolaborasi ya. Ada kegiatan, apakah itu kegiatan budaya atau juga kegiatan sosial. Nah, tadi kita batasi sekarang untuk efek ekses ya. Nah, untuk pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha yang kecil atau pengusaha menengah, ada apa itu MKM ya, kecil dan mikro yang kecil ya. Usaha kecil, menengah dan mikro. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya, Bapak pemerintah atau masyarakat, karena ini memang musibah. Musibah. Nah, pada tahun lalu awal-awal sudah ada pemerintah membuat kebijakan itu, Pak Toseng ya. Ini namanya PSBB. Ya. PSBB. Bukan mata pelajaran PSBB. Bukan. Nanti kalau PSBB nanti bilangnya ini PPKM nanti mungkin bilangnya nanti matematik atau IPA. Jadi itu plesetan ya. Dan memang itu sebenarnya merupakan ungkapan dari kekecewaan masyarakat menghadapi keadaan saat sekarang ini. Jadi kita juga memahami ya apa ini keterbatasan termasuk bersama pemerintah ya. Kita mohon maaf, itu memang kenyataan seperti itu. Kita bukan negara besar, bukan negara maju yang ekonominya kuat, malah kelihatannya kita ini makin banyak utang nih. Sama seperti rakyatnya ya, yang juga suka utang, banyak utang. Makanya banyak aplikasi sekarang pinjam cepat ya. Nah, jadi kalau kita ini Pak Toseng ya, bukan pakar, bukan ahlinya, kita ini adalah pelaku dan juga dibilang pemerhati ya. Karena kita merasakan dan sering memperhatikan gitu ya, Bang. Dan kita melakukan juga. Jadi kita merasakan bagaimana suka dukanya usaha, suka dukanya bagaimana teman-teman pengusaha. Jadi ceritanya begini kan, pada tahun lalu waktu mulai pandemi ini di negara kita, nah pemerintah sudah ada upaya-upaya, misalnya melakukan pembatasan kegiatan, pembatasan sosial, seperti yang kita bicarakan juga ada itu istilahnya new normal ya. New normal itu mungkin sebenarnya pemahaman saya juga, new normal itu adalah kebiasaan baru. Kebiasaan itu bukan ke apa-apa ya, tapi ke diri kita sendiri. Biasanya kebiasaan baru itu ke sana kemari pakai masker. Ke sana kemari juga sering nah itu menhindarkan kerumunan, jaga jarak. Nah, jadi itu sebenarnya pemahamannya adalah kita membiasakan kebiasaan baru. Itu terutama kepada individu masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kalau saya nilai ini sebagai masyarakat, sebenarnya masyarakat kita atau daerah Kalimantan Tengah ini cukup rasanya cukup penurut ya. Nah, memang ada juga, itu saya rasa di mana saja ada saja orang-orang atau oknum yang mungkin kurang hati-hati atau kurang menerapkan prokes dengan ketat. Nah, ini terkait usaha kecil kan banyak ya. Warung-warung kecil di pinggir jalan, ibu-ibu tukang sayur juga, paman pentol.
Dan juga kalau kita yang fokus kita kan itu adalah ke seni budaya ya. Misalnya memain elektron, Ya. Pemadam Pengusaha KP ya, Bang? penyanyinya juga. Lalu KP ini kenapa juga berkaitan dengan yang lain? Kalau KP-nya mungkin anggaplah pengusaha menengah ya. Tapi di situ ada pengisi untuk misalnya elektronnya, penyanyinya ya, dan juga di situ kan juga banyak kopi dan lain sebagainya lah yang terkait dengan kegiatan KP atau restoran. Jadi ini setelah pada waktu yang lalu pemerintah melakukan penerapan menutup bisa dari jam bukanya cuma dari jam 5 sampai jam 7 habis itu tutup kan. Nah, itu memang kita paham saja, masyarakat itu paham bahwa pemerintah ingin mengurangi interaksi antara masyarakat di tempat-tempat yang biasanya dianggap bisa menimbulkan kerumunan. Nah, ini Bang, sebelah Bang. Ya. Saya tertarik tadi dengan dikatakan kerumunan. Berarti itu kan satu wilayah atau zona Bang, wilayah ya. Kalau kerumunan banyak berarti menurut saya nih, berarti disitulah untuk pembatasan tadi ya, atau penyekatan ya. Nah yang terjadi sekarang kan yang saya lucu Bang, tidak banyak kerumunan, tetapi sekat gitu loh. Bagaimana pendapat Abang ini gimana? Ya memang itu termasuk juga, makanya kemarin ada waktu obrolan yang lalu, saya pernah nanya kepada petugas, ini Pak, sebenarnya kita kan melakukan sesuatu aturan itu ada tujuan. Nah, memang tujuannya mungkin supaya tidak berkerumun. Berarti kalau di Palangkaraya ya dilakukan penyekatan di bundaran besar. Akhirnya masyarakat banyak yang protes nih. Nah, karena itu banyak kantor di situ, perkantoran baik pemerintah atau swasta, dan juga ada banyak usaha-usaha yang berada di pusat kota. Malah kalau saya mengamati di medsos itu ada seorang anggota dewan lagi ngomong ya, apa manfaatnya, apa anunya, toleransinya, penggunaan dan apa urgensinya kan? Urgensinya ya. Jadi ada yang juga ya semacam meme lah. Oh itu patung di budaya itu melakukan isolasi mandiri ya. Kan sebenarnya kalau lucu ya, itu padahal itu sarkasme ya. Kasar sebenarnya kan. Nah itu tapi ya kita pahami lah ke masyarakat. Nah kembali kepada pengusaha lemak, ini kan kita kemarin memfasilitasi juga untuk minta sebuah restoran termasuk karaoke ya. Memang walaupun itu rentan, cuma memang ada protokol kesehatan bersih setiap setiap usaha ini ada mereka. Misalnya kalau restoran sudah ikut aturan, misalnya 50% saja daya tampungnya itu 50 harus 25 orang saja. Mejanya itu mungkin cuma 2 kursi, yang bisa 4. Jadi kan sebenarnya pengusaha itu oke saja, nah tapi tetap buka gitu. Nah tapi ternyata kadang-kadang, nah ini memang agak lucu juga ya. Yang maunya misalnya silakan diminum ya. Tempat wisata itu ramenya kan pada saat liburan. Iya betul. Nah lalu ditutup. Nah kemarin hari raya libur Natal tutup semua. Padahal mereka sudah beberapa ditutup juga, dan juga kalaupun dibuka yang berkunjung juga tidak seberapa. Iya betul. Nah, itulah agak bingung kita. Sudah menurun ya, ditutup, buka lagi, susah turun lagi. Ya. Ini tadi saya di WA juga. Kemarin saya kan ada kan melakukan bincang-bincang langsung bisa bincang ke Nusa dan Bandang. Nah itu karena memang itu swasta murni. Memang kalau kayak di berarti dia ini sebagai pengusaha wisata Bang ya? Pengusaha wisata ya. Tapi UMKM-nya yang berjualan di kawasan daerah-daerah situ ya, keliling itu ya. Jadi saya sudah tanyakan kalau di Danau Batu karena itu memang ada fasilitas dibangun oleh Pemda. Masuk ditutup, masuk di itu karena memang itu pemerintah yang bikin. Oh iya. Nah kalau di Danau Bandang itu murni swasta. Nah sekarang gini Bang, karena Abang juga bagian dari pelaku itu juga dan juga merasakan langsung, begitu juga dengan aspirasi dari teman-teman yang UMKM ini kan begitu kencang juga ya, karena kita punya tanggung jawab moral nih. Itu solusi konkretnya menurut Abang itu gimana? Ini untuk saran ke pemerintah nih paling tidak nih, untuk didengarkan, dan mudah-mudahan pemerintah yang melek terkait dengan akun YouTube ini, baik akun YouTube saya, Hasan Daya Kalteng, maupun akun YouTube-nya Sprudin Pasaribu, agar bisa menjadikan ini satu bahan Bang. Ini sampaikan Bang, apa yang solusi konkretnya ini? Sebelum solusi mungkin kita sampaikan keluhan masyarakat. Silakan Bang, silakan. Sebebas-bebasnya ini. Ya, jadi keluhan masyarakat itu pertama memang ya mereka keberatan kalau begitu. Nah, tapi kita sebagai juga
yang mengetahui juga risiko atau bahaya dari pandemi ini, kita ikut mengimbau. Iya. Ya sabarlah, mungkin Iya. seminggu. Tapi kesabaran ada batasnya itu. Betul. Nah, ada batasnya. Dan orang makan. Nah, jadi kadang-kadang saya sering pertanyakan juga pada pembuat kebijakan ya. Kita membatasi orang jangan mati karena COVID. Iya. Nah, tapi dikurung orang di situ dia nanti mati karena kelaparan. Karena kelaparan, Nggak iya. ada makanan, nggak ada usaha kan. Nah, jadi tolonglah pemerintah ya, pada itu pusat atau daerah, bahwa setiap kebijakan itu, setiap aturan harus dipikirkan Solusinya. solusi eksesnya itu. Iya. Karena itu punya ekses berat. Nah, nanti dampaknya itu ya. Misalnya usaha yang kecil saja lah, kayak pasar bisa ditutup, nggak bisa berjualan, makan apa mereka. Nah, yang itu yang mungkin bisa bertahan seminggu. Ada juga itu Pak dosen orang yang kerja 1 hari ya suatu bangunan itu untuk makan 1 hari. Iya, betul. Bagaimana mereka mengatasi kalau seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan tidak kerja, mati mereka ya kelaparan, bukan kena COVID. Iya, iya. Nah, karena gini penyakit COVID itu kan bisa juga kena, bisa juga enggak. Kadang-kadang ya walaupun dia sebenarnya terpapar, makanya dibilang OTG itu kan tidak kelihatan. Tapi mungkin imunnya kuat. Iya. Dia sehat, dia juga gembira. Nah, jadi sebenarnya kalau seperti kita bincang kita pada beberapa waktu yang lalu, sebenarnya itu sedia lah. Harus jangan seperti yang kita laksanakan di pusat di Jawa, di Bali itu diterapkan Jawa, Bali, ya. kita dia bikin seperti itu seragam. Iya. Nah, itu kan tidak inovatif. Iya, oke Bang. Saya tadi segmen yang kemarin ketika saya ngopi. Oke, silakan. Iya. Ada buah kok Bang ini nah. Ah, ini lihat guys. Kami Nah. juga sambil menguatkan imun kami ada Iya. buah-buahan. Siapkan jangan kami tidak mau juga terserang virus. Iya. Kami juga harus menjaga imun kami juga. Nah, gini Bang. Di segmen yang lalu ketika saya dibincangi atau diminta keterangan oleh Abang, kan saya ada menyinggung untuk terkait dengan keterlibatan Siskambling. Juga Abang juga ada menyinggung hari ini. Nah, menurut Abang, kalau seandainya peran serta masyarakat tadi yang di dalam wilayah terkecil lah, Ya. RT atau RW, itu diberlakukan lagi Siskambling, setuju nggak Bang itu? Harus itu sebenarnya. Harus ya? Ya, harus. Nah itu saudara-saudara, dia kan lagi Siskambling, tetapi metodologinya gimana Bang? Kalau menurut Abang yang ideal lah, Oh, iya. tidak yang sempurna tidak bisa Ya, sempurna, ya. kan ideal itu tidak seperti sempurna kan? Ya sebenarnya mungkin seperti dulu aja kan dulu tuh ada aturan-aturan misalnya tamu lebih dari 1/24 jam lapor. Nah aparat pengamanan itu ya di sistem Iya. di pos kamlingnya itu kan. Kayak banpol gitu jadinya mereka ya, bantuan polisi ya. Dan itu kan biasanya bergantian. Bergantian, ya. Atau kalau tidak bergantian seperti di daerah kita itu, tapi sekarang agak kurang kan. Dulu kita ada iuran kan. Iya, itu. Iuran masyarakat. Jadi nanti amanatkan untuk pihak ketiga untuk menjaga keamanan di komplek. Memang ini harus lihat tempatnya juga. Iya, betul. Artinya gini, daerah yang kena jalan protokol ya harus jangan juga lah terlalu Iya, kaku. betul. Nah, kalau di komplek-komplek perumahan yang jalannya mungkin agak kecil, sempit, mungkin ya dibikinlah aturan di situ yang agak bagaimana kan agak mudah anunya itu pengamanannya. Kalau tempatnya jalan besar agak susah mungkin. Malah gini Bang ya, saya tertarik tuh kata Abang tadi waktu kita bincang-bincang sebelum kita record ini. Ya. Ada di suatu daerah yang katanya pos kamplingnya buat mereka untuk memberikan pelayanan untuk orang-orang menempatkan sembako di situ ya. Ya. Jadi kan masyarakat yang punya kelebihan boleh ditindak. Itu gimana nantinya Bang? Nah, jadi itu makanya saya bilang kalau pos kamling itu sudah bagus. Kemarin itu adalah fungsi untuk ketitipan keamanan lingkungan. Sekarang juga ketitipan keamanan termasuk menghadapi pandemi. Ya. Jadi ada di sana tuh saya lihat kelurahan Tangguh. Ya. Nah, jadi dia menempatkan wilayah dia itu sebagai daerah yang Bebas corona atau gimana ya? atau menerapkan dengan ketat. Ya, prokes ya. Dan ada saya juga ada yang seperti cerita Pak Toseng itu. Nah, mungkin saya sebutkan di daerah saja ya, di daerah Jalan Hiu Putih itu di sebelah pos kampleng itu ada yang papan informasi ya, mungkin untuk informasi untuk warga kan. Di situ bilang ditulisnya tempat sembako gratis. Nah, ini luar biasa itu. Salut itu ya. Nah, jadi memang kelihatannya itu dari warga. Ya, Warga inisiatif ya. ya. Ada warga mungkin membungkus entah
beras berapa kilo, sayur mayur atau ikan kering yang keras, barang-barang yang tidak cepat masih ya. Iya. Dibungkus itu, saya lihat pas ada 2 ya. Ya dibungkus di papan itu. Iya, taruh di situ ya. Tapi memang kan di situ ada anunya, ada petugasnya. Betul. Jadi mungkin itu untuk yang namanya masyarakatnya kan banyak kan. Yang susah kan banyak wilayahnya, sedangkan yang peduli kan cuma sedikit. Nanti kalau udah di luar mungkin malah ngambil semua. Jadi itulah posisi pos kamling itu untuk mengawasi. Kalau mungkin kita susah seperti di negara lain yang makmur, mungkin mereka pasang aja tuh di pinggir jalan, masing-masing ngambil. Tapi kalau bisa mungkin orang yang merasa nggak perlu kan bisa ngambil. Kalau tempat kita kadang-kadang ini cuma oknum saja ya. Ya, kayak pembagian daging kurban lah. Sana kemari sana ambil, malah nggak kebagian yang orang yang betul-betul memerlukan ya. Malah dikomersilkan. Nah ini yang kita itu berbahaya juga. Nah, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya, apa yang disampaikan oleh Bang Saprudin tadi, siskamling itu harus bisa digalakkan sekarang Bang. Apalagi masyarakat itu tidak disuruh pun punya inisiatif kan, partisipasi mereka sudah sejak awal-awal COVID itu sudah ada. Dengan cara yang tadi Bang ya, mereka ada kepedulian mereka dengan warga sekitar. Apalagi kalau pemerintah menghimbau itu, apalagi kalau pemerintah langsung memberikan subsidi kayak contoh gini kan, kan luar biasa tuh. Kalau PPKM diberlakukan yang kayak kemarin dengan solusinya seperti itu, saya rasa masyarakat juga terbantu Bang ya. Nah, yang menjadi kendala bukan esensi terkait dengan PPKM ya Bang ya, tapi bagaimana masyarakat yang tidak bisa bergerak apa-apa itu bisa dibantu. Gimana Bang? Tetap terlayani. Gimana yang tadi maksud Abang tadi, supaya ya orang memberikan kelebihannya dengan menaruh barang entah apa, sembako entah apa di situ tuh, itu gimana anunya Bang? Tapi memang saya tidak ada langsung ya. Saya cuma lewat melihat kan. Cuma saya agak tertarik gitu. Artinya itu. Nah inilah itu tahun yang lalu ya. Waktu baru-baru itu berarti masyarakat sebenarnya kepeduliannya itu besar saja. Memang kita ini prihatin begini. Ada juga beberapa daerah yang setelah warganya ada kena COVID malah dijauhi. Atau nakes ada dilempar itu kan kalau kita bisa. Nah itu bisa kalau udah tahu itu kita bilang kurang ajar. Harusnya kan bukan kita jauhi. Malah kita perhatian dulu ya. Tapi tetap jaga. Nah sebenarnya seperti bilang Pak Tosen itu, kalau itu berupa RT atau RW dia akan mengetahui warganya yang miskin siapa, yang cukup berada siapa. Jadi kan malu dia kalau bisa mengambil. Nah jadi itulah lebih bagus tuh memang kita melibatkan yang garda terdepan Pak. Ya seperti RT, apalagi RW, apalagi sekarang kan saya dengar ada insentifnya ya. Itu kan. Nah Pemda kan bisa ikut. Itu ibaratnya kayak ikut bukan menekan ya, ikut mengimbau supaya mereka tuh lebih peduli dengan aktif ya. Lebih peduli dengan warganya. Jadi artinya janganlah main represif. Artinya kita kan kasihan lah masa kita ini kan semua lagi kesulitan. Kalau ditambah dengan aturan-aturan yang ketat, ya dalam tanda kutip dimarah-marahi kalau ada salah sedikit itu kan tidak. Sudah zaman susah dimarahin lagi ya. Kalau lapar juga bisa marah juga. Itu sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi maksudnya kita sama-sama sakit nih, sama-sama prihatin, sama-sama saling membantu. Nah jadi termasuk saya kira bukan cuma dalam usaha kecil atau bidang usaha kebudayaan, kesenian atau hiburan, memang vakum ya. Betul. Nah saya ini agak salut juga karena Indonesia Bersatu dari tahun kemarin tetap melaksanakan kegiatan perlombaan sebenarnya itu untuk meningkatkan imun gembira, serta memotivasi supaya orang tetap berkarya. Artinya kan ada nanti asas berkarya tadi Bang. Artinya kan ada imbalan hadiah kalau benar. Itu kan merupakan penghasilan juga. Betul. Nah, tapi tetap menerapkan prokes. Nah, Bang. Jadi kalau kita bisa menarik benang merahnya itu berarti RT atau RW itu sangat-sangat bisa diandalkan begitu Bang ya? Sangat sebenarnya ya. Iya. Dari pembicaraan Abang tadi bahwa RT RW itu siskamling. Nah, kenapa Abang melihat ini? Kenapa pemerintah kok kurang melihat ke sana Bang? Kenapa ya? Kok ini kayaknya kita hanya melihat kepada oke lah kita sepakat sudah bahwa
garda terdepan itu kan ada Polri, TNI, terus ada juga dinas-dinas lain Bang ya. Ya. Tapi kan ini juga belum representasi juga kan, belum memadai juga karena keterbatasan SDM. Ya. Nah, saya lebih setuju kata Abang tadi, kenapa tidak melibatkan RT atau RW jadi garda terdepan. Nah, hal-hal begitu tuh bagaimana penjelasan Abang, apakah hanya cukup informasi saja atau RT RW itu diberikan pembekalan supaya tadi gimana Bang? Abang bisa memberikan penjelasan itu. Jadi begini ya, kalau saya sih sebenarnya tidak menjudge ya, tidak memponis bahwa RT RW tidak dilibatkan. Karena saya kira pemerintah dalam mendata masyarakat miskin itu mungkin juga melibatkan RT RW. Tadi kan fokus kita hanya pada penguatan Siskamling. Oh iya, jadi fokus Siskamling itu cuma mungkin ada Siskamling Plus. Karena di pandemi ini mungkin tugas mereka ditambah dengan mengingatkan warganya untuk tetap menerapkan prokes. Habis itu ya kalau bisa juga secara nyata membantu masyarakat yang memang tidak mampu. Bahkan itu kan bisa dijadikan salah satu metodologi PPKM di lingkungan terkecil. Pembatasan tadi kan, pendekatan tadi supaya orang tidak senaknya keluar masuk gitu kan. Nah, yang kita tahu bahwa di setiap ini menurut saya di lingkungan RT RW itu kan pasti juga penduduknya ada yang pengusaha juga kan. Ya benar. Baik itu kecil, menengah, sampai besar. Nah ini kan yang saya bilang, yang Abang bilang tadi ada hubungannya dengan sebagai Abang sebagai orang yang terlibat juga sebagai usahawan, wira swasta atau UMKM. Ini kan jadi satu metodologi yang bisa digunakan ketika saat PPKM ya. Jadi tidak perlu kita PPKM-nya serampangan, tapi bisa menggunakan PPKM yang di lingkungan gitu kan Bang. Nah, menurut Abang, adakah usulan dari teman-teman para usahawan UMKM atau pihak warga yang dengan dampak PPKM kemarin itu yang begitu betul-betul sangat mengganggu atau sampai merugikan mereka itu Bang? Gimana? Ya, jadi mungkin kalau tadi terkait pengusaha ya, yang liburan atau UMKM secara umum. Karena itu kan PKM itu kan mikro belakangnya. Ya mikro ya. Nah, jadi pengusaha juga mikro juga. Jadi intinya itu sebenarnya ingin memperkecil sendi-sendi kecil di masyarakat supaya ikut terlibat aktif dalam penanganan ini. Nah, artinya dalam masalah mengunci atau mengisolasi wilayahnya yang kecil supaya tidak masuk juga ke kluster baru kan ya. Habis itu juga memberi pelatihan kepada masyarakat supaya kalau ada warganya terpapar itu bukan dikucilkan, tapi malah dibantu. Kalau tidak ada tempatnya di isolasi mandiri, mungkin tetangganya lah yang ngasih makanan bergantian. Seperti tadi cerita Pak Toseng kan di setiap wilayah itu ada saja mungkin yang ada berkelebihan. Kalau tidak berkelebihan itu mungkin rezekinya masih agak lancar. Karena kita yakin kebanyakan ini terdampak betul. Semua pengusaha. Berarti di wilayah yang kecil tadi itu sangat cepat Bang informasi yang bisa didapatkan kan kalau diberdayakan itu tadi mungkin sementara itu oke, terima kasih. Kami akan lanjutkan di segmen berikutnya nanti dengan Bang Saprudin atau di channel YouTube M Saprudin Pasaribu, dan sampai ketemu di segmen berikutnya dari bersama Asang Layak Ramai. Let's go. KB Hong Perigas. Hampir setengah jam.